gubernur yang baru terpilih. Malahan Pramono selaku gubernur baru kerja di hari kedua langsung kena banjir. Hari Senin bekerja, Selasanya langsung kena bencana banjir itu. Nah, tentang banjir khusus Jakarta ini memang ada beberapa hal ya. Ketika jauh sebelum ada banjir, wakil gubernur itu sudah melakukan tindakan antisipasi, yaitu mengeruk sungai-sungai dari sedimentasi yang terus meningkat. Sahabat Usia Mas, berita mengejutkan khususnya di daerah Jabodetabek dan secara khusus banjir Jakarta dan Bekasi ini tentu menimbulkan kerugian material yang sungguh luar biasa. Sekalipun belum ada data secara formal dinyatakan oleh para pejabat daerah, tapi saya meyakini bahwa kerugian masyarakat jika di total Jakarta dan Bekasi itu bisa mencapai triliunan, bukan hanya 2 triliun, 3 triliun saja, mungkin bisa di atas 5 triliun. Bagaimana tidak? Karena banjirnya bisa melampaui atap-atap rumah. Kan artinya semua yang ada di dalam rumah itu hancur, berantakan. Dan berapa mobil yang terendam oleh banjir, berapa motor yang terendam banjir, tentu jumlahnya sangat banyak. Itu tentu saja merupakan bentuk kerugian material yang ditanggung oleh masyarakat. Tapi dalam hal ini saya akan mencoba mengajak netizen untuk memperhatikan khususnya yang ada di Jakarta. Bagaimana sepak terjang dari Pramono dan Jul selaku gubernur yang baru terpilih. Malahan Pramono selaku gubernur baru kerja di hari kedua langsung kena banjir. Hari Senin bekerja, Selasanya langsung kena bencana banjir itu. Nah, tentang banjir khusus Jakarta ini memang ada beberapa hal ya. Ketika jauh sebelum ada banjir, wakil gubernur itu sudah melakukan tindakan antisipasi, yaitu mengeruk sungai-sungai dari sedimentasi yang terus meningkat. Ada beberapa kali yang sudah dikeruk dan dibuang ke daerah. Tapi ya namanya bencana alam, tidak pernah siapa yang dapat menduga. Tapi sebetulnya kalau tentang banjir, tentang hujan, itu sudah ada orang ahlinya, yaitu BMKG, yang bisa memprediksi akan ada hujan ekstrim, akan bencana angin besar, itu bisa diprediksi. Tetapi kan banjir Jakarta ini tidak semata-mata bersumber dari air hujan yang turun di kota Jakarta. Tapi dalam hal ini Pak Gubernur Pramono menyatakan bahwa banjir sekarang ini 90% itu air kiriman dari hulu, yaitu yang ada di atas, terutama di daerah Puncak Bogor. Sementara itu hujan di Jakarta menurut pengakuan gubernur itu ya biasa-biasa saja. Nah, tentang banjir yang ada di Jakarta ini, menurut saya baik Pramono, baik
dulu selaku gubernur dan wakil gubernur melakukan tindakan yang sangat sigap, sangat cepat, ya, melakukan tindakan-tindakan yang akurat. Wakil gubernur juga meninjau ke daerah titik banjir dengan menggunakan perahu karet. Sementara itu, Pram selaku gubernurnya juga meninjau, ya, pintu air, ya, tentang ketinggian yang sudah mencapai sekian 800 cm. Ini kan menunjukkan bahwa mereka juga akan dengan sigapnya. Lalu mereka, Pak Pram ini juga langsung, ya, meminta pintu-pintu air yang ada di Jakarta, dan jumlahnya juga boleh dikatakan cukup banyak, bisa dibuka semuanya. Ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk segera membuang air, ya, menuju ke laut. Lalu pompa-pompa air yang ada di 200 titik, yang jumlahnya juga sampai 500 pompa, juga minta segera dioperasikan, diaktifkan, dan tujuannya juga satu hal, untuk mengurangi air, ya, yang menggenang itu, ya, dibuang ke laut. Lalu yang ketiga, Pak Pram ini juga menghendaki, ya, meminta untuk melakukan modifikasi cuaca. Nah, dan cuaca ini bisa, airnya yang akan turun ini didorong untuk jatuh ke laut. Tentu, ya, semua ini membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, tetapi semua adalah untuk warga Jakarta, ya, apalagi pelaksanaan ini kan berlangsung di bulan-bulan suci, bulan Ramadan, ya, warga pada puasa, ya. Dan tentu saja mereka yang terdampak ini juga akan mengalami kesulitan, untuk menyiapkan berbuka puasa ataupun melakukan sahur di pagi hari. Ya. Namun demikian, Pak Gubernur itu menjamin tentang kebutuhan berpuasa ini terpenuhi dengan baik, dan pemerintah di Jakarta ini juga berusaha untuk membangun dapur-dapur umum untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang terdampak. Ya, juga ada kampung siaga, ya, untuk segera membantu, ya, warga-warga yang mengalami terdampak oleh bencana itu. Nah, dalam hal banjir ini sebetulnya Pak Pram ini merasa dirinya diteror dengan adanya banjir ini. Nah, Gubernur Pram ini mengungkapkan bahwa sejak hari Senin, merasa, ya, bahwa dirinya diteror, ya, terkait dengan masalah banjir. Nah, ini kan menandakan bahwa beliau mendapat tekanan, desakan dari masyarakat yang dia terima untuk segera menangani permasalahan banjir yang melanda di Jakarta ini. Dan kalau kita mendengarkan bahwa tempat-tempat yang sentral, tempat-tempat yang spesifik, ya, tempat-tempat yang banyak digunakan oleh masyarakat, ya, seperti Istiqlal, masjid itu juga ada jaminan untuk bebas dari air. Nah, ini kan sebuah respon yang sangat positif dari Gubernur Jakarta ini. Nah, jadi
dalam hal ini Pramono dan Dul boleh dikatakan sangat sigap di dalam menangani banjir di Jakarta. Ya, justru Pramono menjelaskan biasanya kan banjir di Jakarta ini sebabnya hanya ada 3, ya, yaitu banjir karena rob, yaitu banjir yang disebabkan oleh pasangnya air laut yang mengenai wilayah di pesisir, ya, yang ada di pinggir-pinggir pantai saja. Lalu ada banjir lokal. Banjir lokal itu banjir karena genangan air yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di kota. Ya, jadi banjirnya hanya lokal, daerah-daerah tertentu. Lalu yang ketiga ini banjir kiriman seperti yang terjadi pada saat beberapa hari yang lalu itu, ya, yaitu berasal dari luapan sungai-sungai di wilayah hulu sana, ya, seperti dari Bogor yang mengalir ke Jakarta. Ya, meskipun sebetulnya pemerintah juga sudah melakukan pembangunan waduk, ya, ada 2 waduk di daerah Puncak atau Bogor sana, yaitu Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Nah, kedua waduk ini ternyata belum dapat mengurangi dampak banjir kiriman ini. Ya, karena memang ketika itu hujan lebat semalam suntuk, ada petir yang terus berkejar-kejaran suaranya dan hujannya juga terus-menerus lebat. Jadi menyebabkan air terus mengalir ke bawah, ya, tentu saja ke Jakarta. Nah, ini tentu saja kalau tadi saya katakan kerugian material dari rakyat dan penduduk yang sampai triliunan itu, ya, ini juga banyak sekali masyarakat yang terdampak pada banjir tanggal 4 Maret itu. Ya, warga yang terdampak itu memang masih menurut saya simpang siur karena sampai hari ini belum ada yang valid, mungkin terus-menerus akan bertambah gitu ya. Tercatat bahwa ada 770 kakak yang terdampak banjir ini dan jumlah jiwanya juga mencapai 2098 dan warga yang mengungsi jumlahnya ada 313 kakak atau sampai 1236 jiwa, ya, dan semua diungsikan pada titik-titik di kelurahan yang ada di Jakarta Selatan yang boleh dikatakan sangat aman, ya, dari bencana ini. Nah, oleh karena itu banjir ini memang memberikan pelajaran bagi kita bahwa siapapun yang menjadi pemimpin haruslah cepat tanggap, ya, dan tidak perlu menyalahkan banjirnya dari mana. Yang penting banjir yang ada di Jakarta segera tertangani dengan baik. Ya, itulah pekerjaan yang dilakukan oleh Pram dan Dul ketika menjabat gubernur dalam hitungan hari, ya, hitungan hari saja. Gitu. Ya, belum ada 1 minggu. Kalau Mas Pram kan begitu itu kan diberi semacam tugas untuk menjadi koordinator retreat di Magelang itu dan baru pulang hari Minggu. Dan itu pun cuma Sabtu Minggu bisa langsung bekerja, tapi secara formalnya baru Senin. Ya, baru 2 hari bekerja langsung mendapat hadiah. Enggak lah, itu bencana aja, ya, dapat bencana dan dia dapat melakukan pekerjaannya dengan sigap. Dan tentu saja nanti kalau banjir ini sudah selesai, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dijanjikan ketika kampanye, yaitu akan ada banyak sekali program-program yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kita tunggu pada sesi yang lain tentang program-program berikut dari
gubernur dan wakil gubernur pemerintah daerah khusus Jakarta. Oke, sampai di sini.